Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjut di hadis nomor 21 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk melakukan jual beli yang dikerjakan oleh hadir libadi. Hadir adalah orang yang domisili di kota, badi adalah orang yang nggak tahu kondisi kota itu. Wala tanajasu, dan kemudian yang kedua, larangan Rasul, jangan najas, jangan pura-pura ingin beli tapi sebenarnya itu ngakalin pembeli yang sebenarnya. Yang ketiga, wala yabi' ar-rajulu ala bai'i akhihi. Tidak boleh kita mengganggu transaksi jual beli yang dilakukan saudara kita. Wala yakhtub ala khitbati akhihi. Yang keempat, tidak boleh mengganggu proses lamaran atau khidbah saudara kita. Jadi kalau ada seorang wanita sudah dilamar oleh saudara kita, tidak boleh kita, kalau kita tahu, kita tidak boleh masuk mengganggu prosesi lamaran itu. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, walatas al mar'ah talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi inaiha. Dan kemudian kita tidak boleh untuk wanita tidak boleh meminta agar ditalak, ya, saudaranya itu ditalak agar nanti dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, nanti kita lihat penjelasannya secara detail di bawah ini. Di dalam hadis ada beberapa faedah. Yang pertama tadi adalah Nabi melarang al-hadir lil badi. Hadir maksudnya apa? Hadir lil badi itu adalah ada orang yang gorib, orang yang enggak paham kondisi pasar di perkotaan. Jadi kan ada orang-orang dari pelosok, gitu ya, orang-orang dari daerah-daerah, dari desa-desa yang mereka punya barang, kemudian datang ke kota mau dijual. Yati insan min ahlil balad ilaihi fayaqul. Nah, si hadirnya ini, orang yang memang biasa di kota itu, dia bilang, antala ta'riful aswaq, kamu nggak tahu kondisi pasar. Sini barangmu, kata dia. Ini, sini barangmu, abi uha, saya jualkan deh untuk kamu, supaya kamu nggak ketipu, supaya kamu nggak diakalin dalam harga, dan kemudian kamu menjual bukan harga yang semestinya. Fayakunul hadir wakilan lil badi, sehingga statusnya orang kota tadi menjadi wakil bagi si badi, jadi orang yang dari pelosok, orang desa tadi. Hadir huwa sahibul balad allati yuradu an tuba fihi asil. Jadi hadir itu, jadi kan ada dua istilah, hadir dan badi. Hadir itu istilahnya adalah orang yang dia paham kondisi kota, ya sudah biasa di situ. Sementara yang badi tadi orang yang datang dari luar kota dan dia nggak tahu, ya. La ya'rif kondisinya seperti apa, harga di pasarannya bagaimana, nggak tahu dia. Dan ada apa namanya, ta'lil, ya, argumen ataupun alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu. Jadi kata Nabi, da'un nasa fi ghaflatihim yarzuqullah ba'duhum min ba'din. Jadi biarkan aja kondisinya begitu. Jadi kamu tidak perlu jadi wakilnya dia, biar aja dia datang ke kota gitu kan. Nanti kalau dia jual, ya kalau harganya lebih murah kan berarti orang kota yang lain juga mendapat kebaikan. Bisa beli barang, harga nggak terlalu tinggi. Jadi itu cara Allah memberikan rezeki bagi orang-orang yang ada di situ. Pasti kan beda ya kalau misalkan orang desa, orang kampung yang mereka punya barang. Nah, fokus mereka adalah ya sudah, dirasa dia udah cocok, udah pantas, walaupun mungkin nggak begitu tinggi harganya, tapi bagi mereka yang penting selesai, laris gitu kan. Nah, yang diuntungkan adalah orang-orang kota. Maka beda kalau misalkan udah pindah tangan gitu, udah yang bawakan adalah orang kota itu sendiri, pasti harganya jadi lebih tinggi. Makanya Nabi bilang nggak usah, biarkan aja dia masuk kota, biar aja dia ke pasar, ya jual berapa dia mau gitu kan. Dia akan berkirakan sendiri kok.
Nah, di dalam hadis ada larangan tentang najas. Jadi kita catat dulu faedahnya ya. Yang pertama tadi, Nabi melarang hadir atau orang kota yang paham kondisi pasar di tempat dia menjadi wakil bagi badi, yaitu orang dari pelosok dan desa luar kota yang tidak paham harga dan kondisi pasar. Ya. Maksud menjadi wakil orang kota tadi bantu jualin barangnya orang kampung. Kata Nabi, biarkan saja orang kampung tadi masuk ke pasar di kota dan dia jual ya sesuai perkiraan dia. Agar begitulah cara Allah memberikan rezeki melalui hamba yang lain. Karena kalau orang kampung langsung yang jual, biasanya harga lebih murah dan tidak tinggi. Itu poinnya. Kemudian di dalam hadis ada larangan tentang najas. Maksud najas itu apa? Jadi di sana ada barang, ditawarkanlah barang tadi ya, faturadus sil'a wa yuqal man yashtariha. Kata penjualnya, ayo dibeli gitu kan. Lalu siapa yang mau naikkan lagi harganya? Ini nanti semakin kelihatan kalau dalam jual beli lelang. Jual beli lelang itu kadang ayo buka harga berapa dan seterusnya. Nanti akan praktek najas itu akan sangat terlihat di situ. Tapi bisa juga sebenarnya bukan hanya di lelang, di pasar-pasar biasa juga bisa terlihat. Akhirnya adalah orang yang berminat. Saya maulah beli, kata dia. Harga sekian ya, kata dia kan. Yabda akhar, dan kemudian nanti yang lain dia mulai coba menawar gitu. Ini kalau dalam praktek perlelangan itu kelihatan sekali. Gitu. Berapa barangnya? Ya, oke, buka harga 10.000. Kemudian yang lain nawar 10.500, 11.000 dan seterusnya. Liar tapi sama harganya supaya naik, supaya lebih tinggi dia kan. Nanti kan siapa yang paling tinggi dia yang bayar. Wa huwa la yurid. Nah, di sini masalahnya. Orang yang melakukan najas, dia itu pura-pura nawar gitu. Sementara tadi yang paling berminat adalah si A. Nah, si B, si C itu datang cuma pura-pura aja. Ya udah 10.500 katanya. Tapi dia la yuridu syira'aha. Dia tidak mau beli sebenarnya. Najas itu terlarang, ya, tidak boleh kita lakukan bagi orang yang seperti tadi. Jadi kalau memang tidak mau beli ya sudah, nggak usah ikut nawar, nggak usah kemudian memudaratkan. Dan Nabi mengatakan la tanajasu. Jadi haram bagi kita melakukan praktek semacam ini. Baik di situ ada unsur kerjasama ya antara kita yang mau najas, yang mau berbuat jahat tadi dengan si penjual atau pemilik barang, atau tanpa kesepakatan. Jadi kalau ditanya hukumnya haram. Tapi bagaimana kalau misalkan terjadi transaksi setelah ada praktek najas, maka jual belinya tetap sah. Karena apa? Hadis tadi tidak melarang al-bai' al-waqi' ba'da najas inna manaha. Jadi transaksi yang terjadi setelah praktek najas misalkan karena ada beberapa orang yang jadi kompor gitu. Istilahnya kan kalau bahasa kita tuh ngomporin gitu ya. Nah, B, C, D, E masuk ngomporin. Tadi awalnya buka harga 10.000. B bilang 15, si C bilang 20. Akhirnya kejual lah ke A lagi, harganya 50.000. Sah jual belinya tetap sah. Tapi B, C, D, E berdosa karena mereka melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi
Kata kuncinya begitu. Nabi melarang najas, yaitu pura-pura menawar atau naikin harga padahal tidak ingin membeli. Hukumnya haram. Baik, ada kesepakatan dengan penjual atau pemilik barang supaya dia bisa untung lebih banyak maupun tanpa ada kesepakatan. Seperti orang yang memang nakal, iseng, atau juga sengaja ingin merugikan. Namun demikian, jika sudah terjadi najas dan terlaksana akad jual beli, maka statusnya sah. Itu catatan berikutnya. Lalu kita lihat lagi faedahnya. Di dalam hadis itu ada larangan seseorang mengganggu, ya, bai'ur rajul ala bai' akhihi. Maksudnya gimana sih gitu ya? Maksud seseorang menjual di atas jualan orang lain. Maksudnya gimana? Murad bizalika an yahsula baina isnain fayati salis. Jadi sudah terjadi transaksi antara dua orang, lalu datang orang ketiga. A sama B ini udah jualan nih, transaksi mereka. Nah, kemudian datang si C. C datang ke A, datang ke B, misalkan B itu pembelinya, ya. Si C datang ke B, dia bilang, ya B, saya punya barang lebih bagus dari punya A yang kamu beli kan dari A. Nih, barangnya kamu beli dari A berapa? Misalkan sekian. Nah, saya kasih ke kamu deh, gitu ya. Dengan harga yang sama, kamu bisa mendapatkan barang yang lebih bagus dari punya A. Oke, tapi tadi kamu batalin atau balikin barangnya ke A. Atau mungkin si C ini datang. Itu paham ya, model yang pertama begitu. Itu namanya bai'ur rajul ala bai' akhihi. Ada kita temukan di masyarakat. Ya, mungkin kita punya istilah yang berbeda, tapi gitu. Ketika A sama B udah transaksi begitu, si C masuk, dia bilang ke si B, B, kamu mau nggak harga sama, barang lebih bagus gitu. Atau kemudian si C bilang, saya punya barang ya, sama persis dengan barang yang kamu beli, tapi kamu tak kasih harga lebih murah. Kalau di situ belinya misalkan 5 juta, nah beli di saya barang sama persis, nggak ada beda, tapi bayar aja 4 juta. Ya. Nah, akhirnya dibalikkanlah barangnya ke si A oleh si B tadi. Ini haram dan tidak boleh. Ya. Wadhahir hadis sebab an hadzal bai' la yasih. Jadi tidak sah transaksinya karena ini perbuatan dilarang, dan ini jumhur ulama mengatakan larangan ini tidak menunjukkan fasad. Jadi ulama berbeda pendapat. Apakah kalau nanti si C, si B dengan si C melakukan akad mereka sah enggak kira-kira gitu ya. Sebagian mengatakan enggak sah, tapi sebagian lagi mengatakan tetap sah. Alasannya adalah yang mengatakan sah karena itu adalah fi'lun kharij. Jadi perbuatan eksternal, faktor luar dia yang tidak berhubungan dengan jual beli, rukun dan syarat sahnya. Jadi apa namanya tadi, min ajlil bai' al-akhar wal bai' akhar, bai' mustaqil. Jadi dia jual beli yang terpisah gitu. Jadi itu pendapat yang kedua mengatakan tidak apa-apa. Nah, kita catat dulu faedahnya tentang ini ya. Nabi melarang praktek bai' ala bai' akhi atau mengganggu transaksi jual beli orang lain. Bentuk sederhananya ada dua. A dan pertama ya, A dan B jual beli, C datang kemudian bilang
Kamu saya kasih dengan harga sama, tapi dapat barang yang lebih bagus. B, balikin barang ke A, kemudian ambil dari C. Gitu ya. Nah, bentuk kedua, C datang ke B bilang, saya kasih barang yang sama persis, tapi harga lebih murah. Biasanya ini dipraktekkan pada kondisi A dan B masih bisa membatalkan akad mereka. Sehingga kehadiran C memberikan atas batalnya saksi A dengan B. Walaupun bisa saja sudah lewat, baru beberapa waktu karena C hadir dengan penawaran tadi, akhirnya B cari cara supaya bisa membatalkan akad dengan A. Ini terlarang. Ada yang bilang akad B dengan C tidak sah. Ada yang bilang sah karena terpisah dan tidak. Dan karena terpisah dan itu dan rukun syarat. Oke, itu aja ya untuk poin itu. Lalu kita lihat di dalam hadis juga ada larangan tadi, tidak boleh mengkhidbah. Ya, khidbatul rajul ala khidbati akhi. Khidbah itu adalah lamaran. Jadi khidbah kalau pakai kasroh, huruf kho-nya di kasroh itu artinya tolab nikah al-mar'ah. Kita meminta untuk menikahi wanita. Dan haram bagi kita untuk meminta atau melamar wanita lain yang sudah dilamar saudara kita atau oleh umat Islam. Zahir hada anil khatib asib. Kalau kita masuk kita berdosa. Bentuknya gimana? Bentuknya begini. Ya, misalkan si A ini laki-laki. Dia ngelamar B gitu ya. Nah, si C tahu kalau si A di sini si Zaid, si A itu sudah ngelamar si B. Nah, kemudian si C itu malah datang ke keluarganya si B dan dia bilang, Pak, saya mau nikahin putri Bapak ya. Nah, itu haram, tidak boleh dia. Beda halnya kalau misalkan si C nggak tahu gitu. Tapi si B yang keluarga B yang diam-diam aja kalau dia lagi udah dilamar gitu ya. Nah, kalau si C tahu itu nggak boleh. Jadi sama seperti ya, jual beli. Kemudian walakin nikah minasani sahih di anna ya laisa nikah sani wa inama nahaan al-khidbah ala al-khidbah. Kemudian zahir hadisnya kalau di anannahya laisa inkah hisani wa inama nahaan al-khidbah ala al-khidbah wa menikah fala yanha anhu ma ta'sim al-khatib as-sani. Oke. Kalau berdasarkan hadis ini maka khidbah tadi atau melamar tadi atas lamaran orang lain itu haram, terlarang secara mutlak
Tapi di dalam sebagian hadis ada pengecualian, ya. Mereka mengatakan in lam yarid auliya al-mar'ah halal khatib al-awwal bil muwafaqah. Nah, jadi dia menjadi boleh kalau memang in lam yarid si apa namanya? Si pihak wanita tadi, si B tadi udah misalkan cancel atau menolak, artinya lamaran pertama sudah dikasih jawaban, dia nggak diterima, gitu ya. Berarti nggak apa-apa kalau kita masuk sebagai orang kedua. Alasannya adalah apa namanya? Ada hadis dari Fatimah binti Qais, dia datang kepada Nabi dan kemudian mengabarkan kepada Nabi bahwa Muawiyah, ya, kemudian Abu Jaham dan kemudian ada dua orang yang menghitbah atau melamar dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu nikahi Usamah. Di akhirnya Usamah yang melamar dia, padahal dia sudah sudah dilamar kan 2 kali bahkan gitu ya oleh Muawiyah. Tapi ketika tadi si wanita menolak gitu, tidak ngambil Muawiyah dan ini tidak memberikan jawaban untuk keduanya, artinya mereka ditolak gitu kan. Dan intinya mereka tidak disetujui, baru masuk lamaran baru. Itu enggak apa-apa, ya. Berikutnya, nah kita catat dulu tadi faedahnya. Tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar, kecuali kalau memang tidak tahu. Kalau tahu, misalnya si B sudah dilamar oleh A, maka C tidak boleh datang dan melamar. Ada hadis tegas, ada hadisnya yang tegas melarang ini. Lalu ada pengecualiannya, ada pengecualian ketika lamaran A ditolak dan B dalam posisi tidak sedang dilamar. Berarti C boleh masuk mengajukan lamaran karena lamaran A sudah selesai dan tertolak. Keluarga B dan keluarga tidak menginginkan A. Dalilnya kisah Fatimah binti Qais yang dilamar oleh Usamah. Padahal sebelumnya dia dilamar 2 orang, namun Fatimah atas pertimbangan Rasul menolak keduanya. Ya. Jadi masalah lamaran seperti itu. Selanjutnya di dalam hadis juga ada larangan wanita soal man arada nikahaha. Jadi apa namanya? Ketika ada yang mau menikahi dia gitu ya, untuk mencerai. Jadi kalau misalkan ada wanita yang dilamar, kemudian laki-lakinya sudah punya istri gitu ya. Jadi dia mau dijadikan madu, dia mau dijadikan istri kedua, maka tidak boleh bagi dia untuk minta laki-laki yang melamar tadi menceraikan istri pertamanya. Maka walatas al-mar'ah talaqa ukhtiha litakfa'ama fi na'iha. Kalau kanat imra'ah ya taqaddam ilaiha khatib faqalat asyarid alaika talik zaujah al-ula fa zahir hadis al-bab anna hadha syartun fasid. Jadi karena secara tegas tadi di dalam hadis dinyatakan tidak boleh kalau wanitanya bilang oke, saya mau sih kamu nikahi gitu kan, tapi syaratnya ceraikan istri pertama kamu, kata dia. Maka berdasarkan hadis tadi syarat semacam ini adalah syarat yang fasid, batil, manhi anhu. Artinya ya nikah aja syarat dia tidak berlaku gitu ya. Jadi syaratnya tidak dianggap oleh syariat, tidak diakui karena melanggar hadis.
wa hadha huwa shawab khilafan li ta'ifah min ahli ilm. Walladzina qalu inna hadha syart sahih qalu idza lam yakum bihi wa lam yutalik az-zawja fa inna az-zawja tsaniyah bil khiyar baina itmam akmil. Oke. Jadi itu persyaratan yang ini ya. Jadi kalau ada wanita dilamar dan ingin dijadikan istri kedua, haram dan tidak boleh baginya meminta laki tadi untuk menceraikan istri pertama. Ini syarat yang tidak sah, batil, dan tidak diakui. Tidak diakui syariat karena bertentangan dengan hadis. Tapi ada juga yang mengatakan, yang berpendapat syarat ini sah, sehingga kalau tidak dipenuhi, suami tadi, wanita yang menjadi istri kedua tadi memiliki hak khiyar. Itu pilihan untuk lanjut nikah atau mundur. Itu hadis yang ke-21 ya. Insya Allah nanti kita masuk ke ini hadis 21. Baik. Nah, hadis yang ke-22, insya Allah nanti kita lihat hadisnya tentang apa ya. Tapi itu tadi poin-poin di hadis 21. Hadis 22 itu nanti tentang riba, ya, sudah masuk ke pengantar tentang riba. Muqaddimah. Ini kita masuk bahas tentang riba insya Allah di hadis yang ke-22, tapi ada sedikit muqaddimah nanti tentang riba. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di hadis berikutnya.